Bang, gue mau curhat dikit. Akhir-akhir ini hidup gue tuh kayak lagi jalan tapi nggak tahu mau kemana. Bangun tidur kosong, kerja ya kerja tapi kayak mode autopilot. Teman-teman gue juga ngerasain hal yang sama, kayak hidup nggak ada direksinya. Hidup lo bukan berantakan, lo cuma jalan tanpa kompas. Orang yang nggak pakai rasio itu kayak nyetir tanpa maps, muter-muter capek tapi nggak nyampe. Jadi rasio itu kayak maps ya bang, kayak petunjuk jalan hidup. Rasio itu navigasi, nggak bikin hidup sempurna, tapi bikin lo nggak kebawa emosi random. Banyak orang panik bukan karena masalahnya gede, tapi karena nggak punya arah. Gua banget tuh bang, baru lihat notif kerjaan dikit aja langsung overthinking. Itu tanda lo bukan kurang kuat, tapi kurang arah. Rasio bikin lo bisa bilang, masalahnya apa, yang bisa gue lakuin apa. Kadang hidup gue ngikutin mood harian doang bang. Kalau pagi ada gangguan kecil, seharian rusak. Orang tanpa rasio gampang didorong hidup. Omongan orang goyang, macet naik emosi, rencana gagal dikit langsung drop. Terus gimana cara mulai punya arah? Kadang gue bingung mau ngejar apa. Lo nggak perlu tujuan gede, mulai dari yang kecil. Hari ini gue mau sedikit lebih waras dari kemarin. Suka banget gue bang, simple tapi ngena. Hidup selaras dengan rasio itu bukan bebas masalah, tapi nggak gampang digeser sama masalah sekecil apapun. Arah kecil itu aja udah cukup sebagai kompas. Wah, menarik ini bang. Bang, gue tuh sering ngerasa hidup kayak lari maraton tanpa garis finish bang. Kayak lo udah lari jauh, tapi lo bahkan nggak tahu ujungnya ada di mana. Target makin banyak, tuntutan makin numpuk. Dan kadang gue ngerasa semua bergerak lebih cepat dari kemampuan gue bang. Kadang gue mikir, apa gue yang lemot, apa hidup yang terlalu ngebut bang. Dan jujur, itu bikin gue capek banget. Capek secara fisik iya, tapi mental lebih capek bang. Bro, hidup itu gak pernah janji ada garis finish. Hidup itu bukan kayak lomba lari yang ujungnya jelas. Makanya jangan nunggu tenang buat jalan bro. Kalau lo nunggu rasa tenang datang dulu baru mau jalan, lo gak bakal mulai-mulai. Jalan dulu bro, nanti tenangnya nyusul. Tenang itu bukan titik start, tapi hasil dari lo ngambil langkah. Iya bang, gue paham. Terus bang, ada satu hal yang lumayan nyiksa juga. Gue sering banget bandingin diri gue sama teman-teman bang. Teman gue ada yang kerjaannya udah mapan, ada yang karirnya naik terus, ada yang udah nikah dan kelihatan hidupnya rapi. Sementara gue masih bingung harus mulai dari mana bang. Saat gue buka sosmed, makin parah bang. Semua kelihatannya udah sukses, semuanya kelihatannya tahu arah hidupnya. Sedangkan gue kadang cuma bisa bengong mikirin apa gue ketinggalan jauh bang. Bro, bandingin diri sama orang lain itu racun halus yang paling sering bikin kepala rusak. Lo cuma lihat permukaannya bro, bukan perjuangan mereka, bukan nangisnya, bukan babak belurnya. Yang harus lo bandingin itu bukan lo sama hidup orang lain, tapi lo hari ini sama lo kemarin. Itu ukuran yang benar bro. Yang lo lawan itu bukan mereka, tapi versi lo kemarin. Oh begitu bang. Bang, pikiran gue berisik banget bang. Serius, kadang badan gue udah capek banget, tapi kepala tetap muter terus. Kayak gak ada tombol off-nya bang. Tidur pun kadang bukan tidur tapi rebahan sambil mikir. Mikir besok, mikir masa depan, mikir yang udah berlalu, mikir hal-hal yang bahkan belum kejadian bang. Overthinking parah. Bro, pikiran itu kayak sungai. Kalau lo biarin, dia ngalir liar. Tapi kalau lo arahkan, dia bisa jadi sumber kekuatan paling gede buat lo. Gak semua pikiran harus diikutin bro. Banyak pikiran cuma lewat, tapi lo malah duduk ngopi bareng dia. Fokus ke hal-hal yang lo bisa kontrol bro. Sisanya biarin lewat aja. Wah serius bang. Bang, gue tuh pengen hidup stabil bang. Pengen ngerasa semua ada di tempatnya. Tapi kenyataannya tuh kebalikannya banget bang. Rencana berubah mulu, keadaan berubah mulu, tuntutan tiba-tiba muncul. Dan kadang gue ngerasa semua tuh di luar kendali gue bang. Ketika satu hal mulai tenang, hal lain langsung goyang bang. Jadinya gue lebih sering ngerasa kecebur daripada berdiri stabil. Bro, stabil itu bukan hidup tanpa masalah. Hidup gak bakal pernah stabil di luar. Yang harus stabil itu ya lo bro. Stabil itu bukan ketika rencana lo jalan mulus, tapi ketika rencana berubah pun lo tetap berdiri. Dunia bakal selalu berubah, situasi bakal selalu goyah.
Tapi kalau cara lo nerima kenyataan kuat, lo bakal tetap tegak. Oh lah gitu bang. Bang, kadang gue sampai mikir apa cara mikir gue yang salah. Atau memang hidup seberat itu bang. Gue lihat orang-orang bisa tegar, bisa slow, bisa jalan terus tanpa kelihatan stres. Tapi gue kadang mikir hal kecil aja bisa bikin gue kepikiran lama bang. Jadi gue penasaran, problemnya di hidupnya atau di kepala gue bang? Bro, lo nggak salah cara mikir. Lo cuma belum ngatur pikiran lo sendiri. Banyak orang ngerasa lemah bukan karena hidupnya berat, tapi karena mereka belum pernah diajarin gimana caranya duduk di kursi kemudi pikiran mereka sendiri. Hidup memang berat bro, tapi manusia selalu lebih kuat daripada beratnya hidup. Yang penting lo jangan jadi musuh buat diri lo sendiri. Wah ini makin dalam bang. Bang, gue mau jujur, gue tuh gampang banget kebawa emosi bang. Kadang hal kecil aja bisa bikin gue meledak atau minimal kesel seharian. Misalnya ada yang nyolot dikit, ada kerjaan telat dikit, atau ada orang lakuin hal yang gak sesuai ekspektasi gue, langsung ke bawah mood bang. Kadang gue sampai mikir, kenapa ya perasaan gue gampang banget goyang bang? Bro, emosi itu bukan musuh. Emosi itu sinyal. Yang jadi masalah itu kalau emosi nyetir hidup lo. Lo boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa. Manusiawi banget bro. Tapi lo harus pastiin, lo yang nyetir, bukan emosinya. Rasio itu remnya. Iya bang, gue ngerti. Tapi gini bang, kadang gue ngerasa emosi tuh kayak autopilot. Tahu-tahu marah, tahu-tahu sedih, tahu-tahu bete. Kayak gue gak sempet mikir dulu bang. Gue tahu harusnya mikir dulu baru bereaksi. Tapi nyatanya kebalik. Reaksi dulu baru nyesel belakangan bang. Capek sendiri jadinya. Bro, emosi yang spontan itu normal. Tapi tingkah yang spontan itu yang bahaya. Makanya gue bilang, kasih jeda walau cuma 2-3 detik bro. Jeda itu bikin lo mikir sebelum lo nyamber. Tanpa jeda, emosi yang megang setir. Dengan jeda, lo yang balik ngendaliin. Nah, terus bang, gue juga sering banget ngerasa iri. Bukan iri jahat, tapi kayak kok hidup orang lain kelihatannya mulus banget bang. Kadang itu bikin hati gue gak enak bang. Gue benci perasaannya itu. Tapi susah hilangnya bang. Bro, iri itu bukan salah. Itu cuma pengingat bahwa lo pengen sesuatu. Salahnya kalau lo biarin iri ngubah lo jadi orang pahit. Kalau lo ngerasa iri, jangan malu. Bilang aja ke diri lo, oh gue pengen kayak gitu. Habis itu fokus bikin versi lo sendiri. Gak usah ngintip rumput tetangga mulu bro. Wah, relate banget bang. Gue tuh juga sering overthinking bang. Masalah kecil bisa gue pikirin kayak masalah negara bang. Hal yang belum terjadi aja bisa gue bikin skenario terburuknya bang. Dan itu bikin tidur gue kacau, produktivitas gue kacau, mood gue apalagi bang. Bro, overthinking itu cuma pikiran yang gak dikasih pintu keluar. Dia muter karena lo gak ngentiin. Kalau pikiran lo lari ke skenario terburuk, tanyain, ada bukti nyata atau cuma ketakutan? Kalau cuma ketakutan, tarik balik bro. Jangan biarin pikiran liar jadi sutradara hidup lo bro. Oh alah gitu bang. Jadi bang, gimana sih caranya biar gua gak dikuasai emosi sendiri? Bukan mau jadi manusia tanpa perasaan bang, tapi at least bisa ngontrol lah, bukan dikontrol. Bro, cara ngontrol emosi itu bukan dengan nahan sampai meledak, tapi dengan memahami. Lo tanya ke diri lo, perasaan ini mau ngasih tahu apa? Kalau lo ngerti pesannya, lo nggak perlu lagi berantem sama emosi lo sendiri. Lo bakal jadi kapten, bukan penumpang di kapal hidup lo bro. Bang, gue tuh sering banget ngerasa hidup gue autopilot bang. Kayak gue bangun, kerja, pulang, capek, tidur, terus ngulang lagi. Kadang gue mikir sebenarnya gue hidup atau cuma jalan aja sesuai dorongan keadaan. Kayak gue gak punya arah jelas, cuma ngikutin arus yang dorong gue kemana-mana. Bro, hidup itu emang bakal selalu narik lo kemana-mana kalau lo gak narik diri lo sendiri. Niat itu bukan hal besar bro, itu cuma keputusan kecil yang lo bikin di awal hari. Hidup dengan kesengajaan itu bukan berarti lo harus tahu seluruh peta hidup. Cukup tahu langkah pertama. Iya bang, tapi masalahnya
Gue bingung banget harus punya tujuan yang kayak gimana. Orang bilang tentuin tujuan hidup, tapi tiap gue coba mikir malah makin pusing. Takut salah arah, takut gak cocok, takut nyesel. Jadi akhirnya gue gak tentuin apa-apa. Terus hidup gue jadi ya gitu, lempeng tapi kosong. Bro, tujuan itu bukan hal mistis yang harus sempurna. Lo mulai dari yang paling deket dulu. Hari ini gue mau jadi versi lebih baik sedikit dari kemarin. Itu aja udah tujuan. Kecil tapi konkret, bro. Dan kalau lo takut salah arah, ingat, arah bisa diubah. Yang penting lo mulai dulu. Bang, gue pernah coba bikin target besar, tapi malah kerasa jauh banget dan bikin gue makin gak semangat. Gue jadi ngerasa kayak tujuan tuh cuma sesuatu yang bagus di kertas, tapi di kenyataan gue malah ciut duluan. Kayak gue gak tahu harus mulai dari sisi mananya, bang. Bro, tujuan besar itu jangan langsung dilawan. Lo pecah jadi sesuatu yang bisa lo sentuh hari ini. Kalau tujuan lo kerasa jauh, bagi jadi langkah yang bisa lo kerjain 5 menit. Tujuan itu harus bikin lo bergerak, bukan bikin lo takut. Terus bang, tiap kali gue mulai jalan, pasti ada aja hal yang bikin rencana gue buyar. Entah kerjaan numpuk, entah ada masalah keluarga, atau tiba-tiba mood gue drop. Jadinya gue gampang banget ke bawah arus lagi. Gimana sih bang caranya punya arah tapi tetap fleksibel? Bro, fleksibel itu bukan berarti lo nggak punya arah. Arah itu kayak kompas, bukan jadwal kereta. Ketika keadaan berubah, yang lo ubah itu cara lo jalan, bukan tujuan lo. Yang penting lo tetap sadar sama arah yang lo pilih, bukan ke bawah arus tiap ada ombak. Bang, gue pengen banget punya hidup yang gue jalani dengan sadar. Bukan karena tekanan, bukan karena ikut-ikutan. Tapi gue jujur aja bang, gue gak tahu harus mulai dari mana. Bro, lo mulai dari yang paling sederhana. Niat pagi dan refleksi malam. 2 hal itu bakal bikin hidup lo balik ke mode sadar. Dan bro, lo bakal kaget betapa banyak hal dalam hidup yang bisa berubah cuma dengan lo mulai ngejalanin hari dengan niat, bukan reaksi. Bang, gue makin sadar sih, ternyata banyak masalah gue tuh muncul dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang gue biarin numpuk. Kayak misalnya bang, gue tuh sering banget bereaksi duluan sebelum mikir. Ada berita jelek dikit, langsung panik. Ada chat yang nadanya agak beda, langsung mikir macem-macem bang. Dan gue tahu itu kebiasaan buruk, tapi entah kenapa susah banget buat ngerem bang. Setiap kali gue coba tenang, kepala gue nyelonong duluan. Bro, kebiasaan lo bereaksi sebelum mikir itu wajar. Semua orang begitu. Tapi justru di situ letak latihannya. Mulai sekarang, tahan 3 detik sebelum lo respon apapun. 3 detik doang bro, tapi efeknya besar. Dalam 3 detik itu, rasio lo punya kesempatan buat muncul. Lo bukan robot yang harus langsung jawab. Lo manusia bro, lo boleh berhenti sebentar. Iya bang, bener juga. Terus bang, gue juga punya kebiasaan aneh. Gue tuh suka nulis rencana, tapi gak pernah gue baca lagi. Buku catatan gue isinya banyak banget list, tapi gak ada yang gue jalanin bang. Kadang gue mikir, apa gue kurang disiplin atau emang gue gak punya arah. Tapi kalau gue lihat temen gue yang sukses, mereka tuh cuma beda sedikit bang, tapi bedanya ada di konsistensi kecilnya. Bro, buku catatan lo isinya banyak tapi nggak pernah lo baca. Tenang, itu penyakit sejuta umat. Tapi gini bro, yang ngebentuk lo itu bukan rencana yang lo tulis, tapi tindakan kecil yang lo ulang. Mulai dari 1 hal dulu, 1 tindakan bermakna per hari. Kecil tapi konsisten. Itu yang bikin karakter lo kebentuk. Bukan 1000 rencana, tapi 1 langkah yang lo ulang tiap hari. Oh, jadi gitu bang. Tapi ada 1 hal lagi bang yang ganggu gue. Gue tuh kecanduan distraksi, sumpah. HP gue tuh kayak magnet bang. Niatnya cuma buka sebentar, tapi tahu-tahu udah 1 jam scroll gak jelas. Dan tiap kali gue sadar, rasanya nyesek bang. Kayak gue nyanyain hidup gue sendiri untuk hal-hal yang sama sekali gak penting. Bro, distraksi itu memang musuh terbesar manusia modern. Tapi musuh ini bisa lu kendaliin. Coba mulai dengan puasa distraksi 1 jam per hari. 1 jam aja bro. Matikan notif, jauhin HP, tarik nafas. 1 jam ini bakal jadi jam paling produktif dan paling jernih dalam hidup lo. Wah serius bang,
Terus gue juga sering ngerasa hidup gue tuh gak maju-maju gara-gara kebiasaan kecil yang nyabotase gue sendiri bang. Kayak tidur telat, bangun kesiangan, nunda kerjaan, terlalu banyak overthinking, dan ujung-ujungnya nyalahin diri sendiri. Kadang gue mikir bang, apa bener kebiasaan kecil itu beneran bisa ngubah hidup? Bro, kebiasaan kecil itu kayak tetesan air. Sekali dua kali nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau terus jatuh di tempat yang sama, dia bisa ngebentuk batu. Hidup lo itu batu itu bro, dan kebiasaan lo yang bentuk. Lo mau batu lo bolong ke arah yang benar atau ke arah yang salah? Itu ditentuin sama kebiasaan kecil lo tiap hari. Oh alah gitu bang. Jadi menurut Bang Seneca, gimana caranya orang biasa kayak gue mulai ngebentuk kebiasaan yang benar? Apalagi kalau gue udah keburu punya banyak kebiasaan jelek yang nempel bertahun-tahun. Ada nggak bang cara mulai yang paling realistis, yang gak ribet tapi ngaruh buat hidup gue? Bro, cara paling realistis buat mulai, jangan ubah semuanya sekaligus. Pilih satu kebiasaan baik, satu aja, jalanin seminggu. Minggu depan tambah satu lagi kalau lo siap. Kebiasaan buruk gak harus lo musnahin sekaligus, lo cukup redupkan pelan-pelan. Yang penting lo konsisten bro. Hidup itu bukan tentang sempurna, tapi berkembang dikit demi dikit. Bang, jujur ya, obrolan kita malam ini di angkringan tuh bikin kepala gue lebih ringan dari biasanya. Entah kenapa, hal-hal yang tadinya kelihatan ruwet banget, pelan-pelan jadi masuk akal. Gue baru ngeh bang, selama ini gue lebih sering hidup dengan mode kebakaran, bukan mode sadar. Kayak reaksi dulu, mikir belakangan. Dan ternyata yang bikin hidup gue kacau bukan karena hidupnya doang, tapi karena cara gue ngeliat, cara gue nyambut, dan cara gue mikir. Jadi makasih banget bang, serius. Gue ngerasa kayak baru nemu tombol reset di kepala gue. Bro, hidup itu nggak pernah nunggu kita siap, tapi kita selalu punya kesempatan buat milih gimana kita nyambut setiap harinya. Yang lo lakukan sekarang, duduk, mikir, ngobrol, nyari arah, itu langkah besar bro. Banyak orang ngelewatinya bertahun-tahun tanpa pernah berhenti buat nanya ke diri sendiri. Bro, rasio itu kayak sahabat yang selalu ada tapi sering lo cuekin. Begitu lo ajak ngobrol, lo bakal sadar betapa kuatnya lo sebenarnya. Dan inget bro, lo gak harus sempurna, lo cuma harus sadar. Dan gue rasa mulai besok gue bakal nyoba hidup dengan mode niat. Gak muluk-muluk, mulai dari hal kecil dulu. Biar pelan, yang penting jalan, ya kan bang? Nah itu dia bro, hidup itu bukan sprint, tapi langkah yang lo ambil dengan mata melek. Satu langkah kecil pakai rasio lebih berharga daripada 100 langkah yang lo ambil cuma karena kebawa arus. Bro, jangan lupa, lo bukan cuma bagian dari hidup, lo juga pengemudi dari hidup lo sendiri. Siap bang, gue gas pelan-pelan, tapi pasti. Makasih banyak bang, beneran. Selama ada angkringan, gue nongkrong. Selama lo mau mikir, gue temenin. Ayo pulang bro, hidup jalan terus besok.